Kalau akupunktur biasanya lebih luas, nyeri kronis, misalnya low back pain, migrain, lalu kasus infertilitas, PCOS, gangguan hormon, insomnia, gangguan pencernaan. Sedangkan kalau dry needling lebih spesifik ke myofascial pain syndrome, nyeri pada otot, ya pada cedera otot, pada spasme otot. Akupunktur betul bisa menurunkan berat badan ya. Nah, kembali lagi pada personalnya. Ya, misalnya udah diakupunktur seminggu 2-3 kali, tapi dia tidurnya masih berantakan. Makannya masih sembarangan ya. Saya Dr. Heni dari Klinik Dr. House. Kali ini saya akan membahas perbedaan antara dry needling dengan akupunktur. Karena saat ini banyak sekali pasien-pasien yang menanyakan tentang dry needling ya. Jadi pada prinsipnya perbedaan dari dry needling dan akupunktur itu sama-sama menggunakan jarum yang tipis. Ya, jadi bentuknya filiform, sangat tipis. Nah, tujuannya dan filosofi dan pendekatan klinisnya itu yang berbeda antara dry needling dengan akupunktur. Ya, jadi kalau akupunktur itu adalah ilmu kedokteran dari negara Tiongkok sana yang mempunyai konsep pengaturan tentang energi vital dari tubuh kita atau energi qi-nya. Lalu mempunyai meridian atau jalur energi dan keseimbangan yin dan yang. Dan tujuannya ini adalah mengembalikan keseimbangan energi supaya kembali normal secara holistik. Sedangkan kalau dry needling basisnya adalah ilmu kedokteran modern dan anatomi. Fokusnya adalah pada trigger point atau titik nyerinya, ya, disfungsi otot dan jaringan. Tidak menggunakan konsep meridian atau qi-nya. Ya, jadi target penusukannya adalah akupunktur ini mempunyai titik yang spesifik di sepanjang meridiannya. Ya, misalnya dari jalur large intestine 4 atau LI4 atau dari jalur ST3 dari kaki, dan lokasi penusukan bisa jauh dari lokasi nyerinya. Contohnya misalnya nyeri pada punggung tapi yang ditusuk bisa di tangan atau di kakinya. Sedangkan kalau dry needling langsung ditusukkan pada trigger point-nya, pada nyerinya atau pada otot yang kejang atau spasme. Ya, jadi biasanya perbedaannya seperti itu. Akupunktur menggunakan titik-titiknya sedangkan dry needling hanya pada titik yang nyerinya ya. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya? Kalau akupunktur, dia akan memodulasi sistem saraf pusat, mengaktifasi yang namanya gate control. Terjadi apa? Terjadi pelepasan endorfin, pelepasan serotonin, dopamin, dan bisa meregulasi yang namanya HPA axis, hipotalamus pituitary adrenal axis. Ya, juga bisa menurunkan sitokin pro-inflamasi. Sedangkan kalau dry needling hanya memicu lokal twitch response. Jadi pada saat ditusukkan terjadi perbaikan atau kontraksi ototnya berkurang, lalu hipoksi lokal atau oksigen jaringan pembuluh darah yang di area nyeri itu mulai membaik sehingga nyerinya berkurang, oksigenasi jaringan lebih baik, aliran darahnya lebih baik gitu. Lalu bagaimana dengan indikasinya? Kalau akupunktur biasanya lebih luas, nyeri kronis, misalnya low back pain, migrain, lalu kasus infertilitas, PCOS, gangguan hormon, insomnia, gangguan pencernaan. Sedangkan kalau dry needling lebih spesifik ke myofascial pain syndrome, nyeri pada otot, ya pada cedera otot, pada spasme otot. Seperti itu perbedaannya.
Kembali lagi pada konsep dari akupunktur tadi ya. Kalau akupunktur secara medis, ternyata penusukan jarum akupunktur pada titiknya itu menimbulkan sinyal atau impuls saraf yang berupa nyeri. Nah, ini merangsang sarabut saraf A delta dan C fiber. Nah, dari sarabut saraf ini, impuls nyeri tadi akibat jarum akupunktur, impulsnya naik ke namanya spinal cord di otak kita, lalu merangsang yang namanya hipotalamus. Nah, hipotalamus ini akan mengaktifasi suatu sistem di dalam tubuh kita, baik memicu pengeluaran hormon endorfin, dopamin, serotonin. Jadi efeknya akan banyak hal yang bisa digunakan pada banyak penyakit ya. Jadi banyak penyakit yang bisa menggunakan akupunktur karena sistemnya seperti tadi. Kalau dry needling hanya fokus pada trigger pointnya aja, pada titik sakitnya itu yang dirangsang. Pada saat terjadi penjaruman di titik yang sakit, otomatis tubuh merasakan adanya nyeri, kemudian tubuh akan merespon timbullah pelebaran pembuluh darah, kemudian aliran darah lebih baik, otomatis nyerinya akan jauh berkurang. Jadi kita lihat dulu pegal-pegalnya penyebabnya apa. Ya, ada orang yang pegal-pegal karena dia misalnya ada gangguan hormon atau memang misalnya habis olahraga yang capek. Nah, ini bisa menggunakan akupunktur atau dry needling juga boleh. Tapi kalau dry needling biasanya ada spasme atau ada nyerinya, titik nyerinya. Sedangkan kalau pegalnya seluruh tubuh ya lebih pas kalau kita menggunakan cara akupunktur. Ya seperti tadi ya, jadi kalau akupunktur ini menstimulasi sinyal saraf di pusat, artinya di otak kita, di hipotalamus kita. Timbullah reaksi yang terjadi yaitu pelepasan neurotransmitter. Ya, jadi kalau dry needling hanya di titiknya saja, di titik nyerinya saja, tidak menstimulasi pengeluaran neurotransmitter. Nah, itu karena ada yang namanya meridian, ada jalur sarafnya. Jadi misalnya sakit pinggang kok ditusuknya di kaki. Nah, itulah kenapa ada perbedaan akupunktur dengan dry needling, karena dia menstimulasi yang namanya meridian atau jalur jalannya saraf kita. Gitu ya. Trigger point itu artinya titik nyerinya ya, titik yang sangat dirasa itu sakit. Nah, kalau di akupunktur pun ada yang namanya ASE point. Jadi itu ASE point itu ya trigger point, jadi tidak ada titiknya ya, jadi di mana sakit itulah yang ditusuk, seperti itu ya. Menurut saya keduanya bukan sakit ya, tapi ya ada kalau akupunktur rasanya lebih ngilu pada saat jarum itu kena ke titiknya ya. Saat jarum kena ke titik ngilu, tapi selesai ngilunya nggak lama. Sedangkan kalau dry needling itu akan terus berasa sakit atau apa ya, ya ngilu lah, tapi lebih lama rasanya. Ya, karena dia berusaha memecah yang namanya asam laktat pada saat kita mengalami spasme otot. Jadi dirangsang supaya asam laktatnya terpecah, makanya rasanya kayak kedut ya. Itu sangat normal. Jadi itu sebagai patokan kita bahwa
penusukan itu sudah tepat pada titiknya. Kalau dilakukan dengan yang ahli itu seharusnya aman ya, tapi memang kita harus hati-hati pada misalnya pada kasus akupunktur ya, kalau pasiennya punya pacemaker di jantung, nah hati-hati kita menggunakan elektrostimulasinya ya, atau pada titik tertentu itu harus hati-hati penusukannya tidak boleh terlalu dalam ya, atau pada ibu hamil itu juga ada titik tertentu yang tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan dengan tepat oleh orang yang ahli, seharusnya semuanya aman. Ya tentunya orang-orang yang sudah melakukan sudah belajar tentang akupunktur dan tentang dry needling ya. Apakah boleh dilakukan bersamaan dalam satu terapi? Menurut saya tidak usah dilakukan bersamaan, karena nanti konsepnya kurang lebih sama, tapi kalau dalam sehari kita lakukan saja misalnya dry needling dulu. Nextnya kalau kita mau mengobati secara akupunktur dan melalui titik-titik di meridian, itu bisa boleh lakukan dengan akupunkturnya. Nah, obesitas ini lumayan kasusnya selalu ada pada masa sekarang ini ya. Jadi apakah benar-benar bisa membantu? Iya, bisa membantu. Tapi kita jangan lupa bahwa kenapa kita bisa naik berat badan, ini yang harus kita koreksi. Misalnya selama ini banyak makan yang tinggi karbo, tidak berolahraga ya, atau memang ada kasus hormonal. Nah ini yang harus kita koreksi, atau kita cari tahu dulu akar masalah penyebabnya apa. Nah, akupunktur betul bisa menurunkan berat badan ya. Jadi cara kerjanya adalah gini, penusukan jarum tadi merangsang yang namanya HPG axis. Apa itu HPG? Artinya hypothalamus pituitary gonadal axis, atau HPA axis ya, hypothalamus pituitary adrenal axis. Nah itu bedanya apa? Kalau HPA artinya dari hipotalamus, dari otak kita turun ke bawah, namanya kelenjar pituitari. Nah kalau misalnya gangguan berat badannya tinggi karena gangguan hormonal, kita akan melakukan penusukan yang namanya di aksis HPG, hipotalamus pituitary gonadal. Artinya kita balancing dulu sistem hormon yang kacau di tubuhnya ya. Misalnya orang karena estrogennya tinggi, androgennya tinggi, dia jadi gemuk ya. Ini biasanya ditemukan pada kasus PCOS ya. Nah kita lakukan penusukan di titik seperti itu. Atau ada orang yang stresnya tinggi, akhirnya kortisolnya naik. Nah otomatis dia bisa menjadi gemuk, karena pada saat dia stres, dia butuh sesuatu untuk menenangkannya gitu ya. Misalnya dia makan permen, makan kue, atau minum sesuatu yang manis supaya dia bisa rilis stresnya. Nah, itulah kita gunakan titik yang namanya HPA, hypothalamus pituitary adrenal axis. Jadi kita turunkan si hormon kortisolnya supaya balance. Dia mulai tenang, otomatis berat badannya juga akan terkendali. Nah bisa nggak saya kombinasi dua hal aksis ini? Bisa ya, jadi kita bisa lakukan dengan titik yang sama, bisa mendapatkan dua aksis yang bisa kita terapi. Membakar lemak seperti olahraga sih seperti enggak ya, tapi dia membantu metabolisme dari pencernaannya ya. Jadi saya pernah dapat kasus dia susah untuk BAB, lalu kita lakukan penusukan di area perutnya, lalu kita bantu untuk menurunkan stresnya, otomatis dia bisa
buang air dengan baik. Nah, itu berat badannya akan turun, tapi metabolismenya cepat. Bukan membakar lemak ya, metabolismenya yang dipercepat gitu. Ya, nah kembali lagi pada personalnya. Ya, misalnya udah di akupunktur seminggu 2-3 kali, tapi dia tidurnya masih berantakan, makannya masih sembarangan ya, tidak mengurangi konsumsi gula yang tinggi, itu tentunya akan lebih lama ya, hasilnya akan lebih lama dibandingkan dengan pasien yang disiplin dalam hal tidur, dalam hal olahraga, makan. Tentunya hasilnya akan lebih cepat ya, biasanya sekitar 10 kali sampai 12 kali akupunktur dia akan terlihat lebih lean, lebih fatnya bisa lebih sedikit, berat badannya bisa lebih turun. Ya pasti bisa naik lagi kalau dia tidak memaintain apa yang udah dicapai, karena dia setiap hari makan tapi nggak mau exercise, masih berantakan, dia pasti otomatis akan naik lagi. Ya bisa. Jadi ada titik terutama di sini dekat telinga ini ya, ini ada titik yang bisa menekan nafsu makan ya. Kenapa? Ada perangsangan nervus vagus, jadi kita bisa menekan nafsu makan kita. Nah, tadi yang saya ceritakan bahwa hormonal ini sangat berperan. Jadi akupunktur juga akan mempengaruhi hormon seperti dopamin, serotonin, ya merangsang hormon kenyang kita, ya leptin kita supaya dia lebih baik. Jadi enggak cravingan, ya. Ya bisa. Ya, jadi nanti ada titik tertentu yang bisa membantu percepatan metabolisme. Nah, biasanya saya lakukan penusukan di area perut ya. Jadi area perut ini bisa sekitar 8-9 titik, lalu di titik kaki misalnya ST36 atau di titik ujung namanya Taichung kita namanya titik itu juga bisa digunakan untuk menurunkan berat badan. Nah, ini idealnya 2 kali seminggu ya. Jadi selang 3 hari datang lagi untuk melakukan akupunktur. Nah, ini juga ada akupunktur di area telinga. Ya, jadi ada titik-titik tertentu yang bisa ditusuk untuk kasus obesitas. Ya, ini sangat aman karena bukan obat yang kita berikan, tapi tubuh sendiri yang menormalkan atau memperbaiki metabolismenya. Jadi bisa dilakukan cukup lama ya. Efek samping dari akupunktur umumnya cukup aman ya. Ada risiko jarum itu mengenai pembuluh darah kecil di area tangan atau di perut. Jadi biasanya ada sedikit hematom atau kebiruan. Yaitu biasanya nanti 1 minggu bisa hilang atau kita oles dengan obat krim tertentu, nanti hematomnya bisa memudar. Umumnya sih tidak ada yang spesifik ya, kecuali kita harus hati-hati aja.
misalnya pada kasus problem jantung, ada pacemakernya, atau dia lagi menyusui atau lagi hamil, ya kita jangan lakukan akupunktur untuk menurunkan berat badannya karena cukup berbahaya, ada titik tertentu yang tidak boleh dilakukan. Oke, sampai sini aja kita tentang sharing mengenai akupunktur ya. Jadi misalnya kalian ada yang tertarik untuk program weight loss atau masih ada yang ingin ditanyakan tentang akupunktur, silakan kontak ke admin klinik Dr. House Klinik di Alam Sutera, nanti kita bantu untuk pelayanannya. Sampai jumpa.